Halo teman-teman semuanya, ini aku lagi di kawasan kota wisata Cibubur ya. Selamat datang di Anissa Febrinel Hendry Channel. Aku lagi mau mengunjungi salah satu member grupku, program pemberdayaan perempuan yang punya toko jahit di pasar modern kota wisata ini. Siapakah dia? Oh iya, waktu mau masuk aku ketemu toilet lucu banget, ada bonekanya gerak-gerak. Nah, ini aku masuk ya. Ikuti terus. Kita masuk ke pintu selatan. Terus kita belok kiri, guys. Kebetulan ini udah sore, memang tokonya udah pada tutup. Ini teman-teman, toko jahit Ayu, namanya Era Modiste. Lokasinya di Pasar Modern Cibubur, kota wisata. Ayo kita sapa Ayu, lagi jahit. Halo Ayu. Sehat ya, alhamdulillah. Sehari-hari Ayu dan suami menjahit di sini. Nanti kita tanya lebih lanjut ya. Kak mau nanya nih, nah gimana proses perjalanan kok bisa Ayu sampai merantau ke Cibubur ini? Awalnya suami yang kesini kerja bareng kakak sepupu. Itu kerja di sebuah yayasan sekolah. Dan Ayu awal-awal di sini nggak kerja. Cuman ikut suami, cuman ngasuh anak itu doang. Jadi suami dulu kerja apa di sini? Di jualan di kantin sama jualan martabak Padang di daerah Cibubur ini. Kok bisa Ayu yang tadinya nggak kerja tiba-tiba buka usaha jahit sendiri? Nah, awalnya itu anak pertama Ayu udah usia sekolah, udah dimasukin sama kakak sepupu ke sekolahan. Jadi kan gabut di rumah. Mau minta kerja sama kakak sepupu dari tarso, jadi nggak dapet. Nah, makan kita gabut. Abis itu nyari-nyari di luar, Ayu dapat kerja di toko HP, servis dulu. Jadi servis HP itu 8 bulanan. 8 bulan Ayu dulu almarhum ayah meninggal, pulang kampung. Karena papa meninggal di kampung, Ayu pulang bareng anak yang pertama, Aidil, di kampung 8 bulan. Jadi suami di sini. Oh, kenapa nggak langsung balik? Karena waktu itu gaji suami masih kecil. Terus mengingat adik juga baru tamat SD kan. Jadi mempertimbangkan itu, banyak pertimbangan lah, terutama biaya gitu kan. Adik di rumah, di kampung, itu pun 8 bulan laundry kerja. Sama orang. Di punya orang, kerja laundry 8 bulan sama orang. Berapa tuh gajinya kalau kerja di laundry waktu itu 800.000. Anak dititip ke orang tua. Kalau di counter dulu gajinya berapa? Kalau di counter dulu 700.000. Lebih banyak di kampung ya? Lebih banyak di kampung. Di counter Ayu cuma buka jam 9, tutup jam 8 malam. Tapi pagi itu bisa bawa anak dulu, karena yang punya dia datangnya di jam 1, jam 2 nanti. Sampai suami istirahat pertama di sekolahan selesai, anak diambil. Gitu dulu. Jadi gonta-ganti. Terus proses belajar jahitnya tahun berapa itu setelah ayah meninggal balik ke sini lagi. Jadi setelah 9 bulan di rumah, ke sini lagi habis lebaran. Masih cari-cari kerja 2 bulan di sini, nganggur lagi, bikin gorengan lagi kan. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2000 berapa ya? 2018, 19? Iya, 17-18an gitu. Sambil nyetrika di siapa? rumah sepupu tadi, kakak sepupu tadi. Jadi kan dibayar. Jadi dari kontrakan yang dulu 3 petak pindah ke rumah kakak sepupu tadi. Dia ada rumah satu lagi gitu kan, tapi dikontrakin, disewain 500.000 apa 600.000 waktu itu. Tapi bayarnya bukan pakai duit, tapi setrika tadi malam-malam nyetrikain bajunya dia gitu kan. Jadi tadi petakan 3 sewa. Berapa sebulan? 400. Nah, rumah kakak ini seperti apa? 2 kamar ya, kayak rumah lah ya.
rumah satu. Tipe 36 ya. Tipe 36 apa 21 gitu. Kamar 2 ada Yang kamar mandi. sekarang enggak? Beda lagi ya? Apa Sebelum ini? Sebelum yang ini. Jadi ini 2 tahun dulu di situ, bayarnya dengan setrika gosok. Itu sebelum jahit gosok dulu? Sebelum jahit, Maksudnya ya. tuh kerja gosok dulu? Kerja gosok dulu kan kerasa ya, capek gitu ya. Malam-malam inisiatif nyari-nyari kerja. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol di kantin sama suami kan pakai bahasa Padang. Ada anak kayak apa ya, pembantu apa gitu ya, kepercayaan orang yang punya jahit ini jemput anaknya ke sekolah. Jadi dia nyampein ke bosnya, itu yang jagain kantin orang Padang ternyata. Besok harinya ibunya yang jemput anaknya. Kita lagi ngobrol-ngobrol juga bahasa Padang. Terus ibunya tanya, orang Padang, iya. Di mana Padang? Payakumbuh. Payakumbuh di mana? Awak Payakumbuh juga katanya kan. Wah, Situjo. Di mana? Wah, orang Situjo juga. Oh, sama. Ternyata orang Situjo sama. Aku di sini nih. Oh iya, nanti main-main lah ke toko. Di mana toko? Di Press Market. Dikasih nomor handphone kan? Toko jahit maksudnya? Toko jahit, dia udah buka jahit. Gitu kan. Oh, main-main lah ke toko, silaturahmi gitu lah istilahnya. Iya, dikasih nomor handphone. Udah datang ke tokonya, cerita-cerita. Aku lihat ada peluang di sana karena kan luas ya pasar, ada orang masak, gitu. Inisiatif seminggu kemudian inisiatif nge-WA dia. Tanyain, ini kira-kira di pasar ada yang cari karyawan nggak? Terus dia tanya, Ayu mau kerja apa? Terserah deh, yang penting halal, jaga toko juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau di sini jaga toko itu gajinya kecil, nggak apa-apa lah daripada di rumah gitu kan, gabut nggak ngapa-ngapain. Ya udah, nanti kalau ada Uni WA-in ya katanya kan gitu. Oh ya Uni. 2 hari setelah itu dia WA lagi. Ayu emang mau kerja, mau nih, tapi kerja apa aja mau kan? Mau kerja sama Uni aja ya. Kerja ngapain Uni? Ayu nggak bisa jahit kan gitu ya, karena Ayu udah tahu kan Uni itu dia jahit gitu kan. Uni itu bisa jahit? Bisa jahit, dia bikin apa aja bisa. Ini bantuin Uni buka tutup toko, bersih-bersih toko. Biar duluan datang. Iya, biar duluan datang karena dia kan ngantar anak sekolah dulu pagi. Dia nggak ada karyawan yang lain? Nggak ada 2 waktu itu. Tapi nggak Tapi buka kan toko? dia sistemnya bagi hasil. Sama karyawannya itu dia nggak digaji. Jadi karyawannya itu datang jahit udah gitu. Jadi dia kadang-kadang dia yang datang duluan, karyawannya datang siang, ya namanya kita bagi hasil kan. Jadi bukan bulanan. Jadi nggak tergantung gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kalau jahit Ayu emang nggak bisa kan gitu ya. Udah datang itu Desember, pasnya waktu itu tanggal 1 apa tanggal 2 gitu, gaji bulanan ya 800 mau nggak? Ya udah nggak apa-apa, kan cuma ketimbang tutup toko, bersih toko gitu doang kan. Nah pas siang-siang ngapain? Bantuin dia kadang-kadang kayak jahitan gitu kan, benang bersihin, bantuin. Tapi belum yang jahit Belum, beneran? bantuin masang kancing, bantuin lipat-lipat doang, kadang-kadang lihat-lihat doang. Terus seminggu Ayu kerja, ada orang dari kampung juga datang. Dia emang titelnya itu SMK-nya udah dari fashion, dari jahit gitu. Jadi dia tuh cowok, kan baru di bawah Ayu kan jatuhnya. Terus seminggu itu kata dia, Kak belajar aja. Kata yang cowok ini, nggak bisa. Belajar ke siapa maksudnya? Maksudnya dia yang ngajarin, yang cowok ini. Dia yang ngajarin. Kak belajar aja, nggak bisa. Terus Uni ini nyupport juga yang punya toko jahit. Ya udah yuk belajar, kan ada titelnya. Karena ibu backgroundnya kan tukang jahit. Jadi nggak bisa nih, ntar gimana, rusak gimana, patah jarum gimana gitu ya. Nggak apa-apa, kalau belajar mah nggak apa-apa. Awal belajar itu jahit lurus saja, ngobras saja yang lurus-lurus saja. Pas sebulan Ayu kerja Desember itu kerja sambil belajar. Jadi kerja Masuk digaji. dari bulan Desember itu. Masuk Jadi Desember tanggal 1 masuk kerja. Tanggal tujuan itu mulai belajar jahit. Akhir Desember, 31 Desember nerima duit 800.000. Januari Ayu suruh jahit sendiri. Berarti udah kerja beda lagi gajinya? Beda lagi. Jadi karena udah bisa jahit kan, Ayu pegang permak yang bisa aja dulu. Misalnya aja sobek doang gitu ya, yang lurus aja. Lah, ntar rusak kain orang gimana? Gitu kan? Karena kita kan emang nggak bisa gitu awalnya. Bener-bener dari nol? Dari nol gitu, belajar emang bener-bener bisa kak, kata yang cowok tadi kan.
bener ya, bener nggak ya gitu. Tapi diajarin sama dia. Emang yang cowok ini emang karyawan di sini apa lewat Dia doang? tetanggaan, masih saudara nama yang punya. Dia cuman pengen cari pengalaman. Padahal dia di kampung punya toko jahit yang dia dirikan sendiri. Udah berhasil dia. Jadi gitu. cuma mau ngajarin Bukan, dia pengen apa ya, nambah pengalaman hidup di toko ini. bukan ke Jakarta ini. Oh. Karena ada yang dituju orang kampung, jadi tujuannya Cibubur gitu. Dia pengen ke Jakarta lah istilahnya ya. Cuman berapa bulan dia di sini, balik lagi. Saudara sama Uni ini apa enggak? Masih Bukan. kayak saudara jauh gitu. Tapi enggak tinggal sama Uni ini. Enggak. Dia ngontrak sendiri. Karena dia di rumah itu udah punya, di kampung itu udah punya usaha jahit sendiri dengan karyawan gitu. Udah berjalan ya. udah berjalan karena dia udah mahir. Berapa lama Ayu kerja sama Uni sampai bisa buka sendiri? Kok bisa buka sendiri? Setahun Kerja sampai nggak? lebih kayak. Oh, lebih setahun. Jadi sebulan itu Ayu yang digaji sebulan. Yang cuman jadi tukang pel, tapi diajarin jahit. Sebulan gaji 800. Januari itu Ayu nerima gaji terbesar 1.500.000. Terbesar langsung karena dari Vermak itu kan dibagi dua. Jadi misalnya kayak Bagi hasil. jahit sobek gitu kan, jahit sobek 10.000, 5.000 buat Uni itu 5.000 buat Ayu. Jadi sebulan Januari itu dapat 1.500.000. Jadi dihitungnya per orderan masuk Per ya? orderan masuk. Vermak. Misalnya kayak ganti resleting 15.000 nih, keluarin modal resleting 2.000 misalnya, yang 13.000-nya bagi dua. Jadi dihitung. Berarti nggak ada hitung gaji bulanan? Nggak ada. Berdasarkan bagi hasil. Bagi hasil. Tapi Ayu lebih banyak. Lebih banyak. Nyobain gaji bulanan cuma sebulan Desember itu doang, sambil diajarin jahit. Setelah itu udah bagi hasil. Udah bagi hasil. Januari dapat 1.500.000. Februari itu dapat 2.200.000. Makin banyak. makin naik karena makin pinter kan. Diajarin dari nggak bisa pasang resleting, diajarin pasang resleting. Jadi mana yang bisa kan kita bisa ngerjain. Jadi nggak harus ngoper ke orang, jadi kita yang ngerjain gitu kan. Ketika yang lain banyak orderan, Ayu fokus Vermak. Jadi bulan apa itu, bulan sekitar 7 bulanan yang cowok tadi pulang kampung. Jadi otomatis Vermak Ayu megang semua. Tadinya bagi sama dia. Bagi sama dia kan. Kalau dia nggak jahit baju, jadi nggak jahit celana, dia pegang Vermak. Jadi Ayu bagi kan. Atau kayak Ayu nggak bisa kayak ganti resleting, belum bisa, belum rapi, kasihin dia. Jadi kan duitnya buat dia, bukan buat Ayu jadinya. Jadi kan dia pulang kampung, otomatis Vermak ke Ayu semua. Walaupun nggak bisa, harus bisa. Jadi setahun kerja Ayu beli motor. Dari itu karena waktu itu ikut yang bisnisnya Yusuf Mansur itu yang Payitren. Pernah ke Bogor, ke Bandung, tapi ngumpulnya di Bontani Square. Pinjam motornya si kakak, karena kebetulan dia lagi ada keluar kota juga. Belum nyampe di Bogor ditelepon, mana motor mau dipakai, padahal dia lagi di luar kota. Katanya mau dipakai. Tapi minta kan, wah baru berapa jam dipakai kan? Cibubur ke Bogor berapa lah, 2,5 jam gitu kan? Wah, ini orang, udah besok gitu kan? Besok pagi-pagi dari Bandung gitu langsung kan nganter, ini motormu gitu kan. Awas lu, ntar gua beli motor nggak gua pinjemin lu kan gitu ya. Dia aja udah salah sih sebenarnya. Dia itu dari Bandung atau Ayu ke Bandung, ke Payitrennya Yusuf Mansur itu minjem motor dia. Bontani itu apa? Jadi ngumpul bisnya tuh di Bontani. Oh. Jadi pergi ke Payitren Jabodetabek nih. Dititip di Bontani. Di Bontani. Ayu dari sini ke Bontani pakai motornya dia. Ditelepon, iya besok aku pulang kok, itu motor aman kan gitu ya. Awas lu ntar kalau gua beli motor kan gitu ya. Jadi masih kepikiran kan, 2 bulan ngontrak udah di rumah dia nih. Pikiran 2 bulan gua beli motor harus, kata Ayu ke udah, tapi aku kan kerja duit cuma segini, udah pakai aku aja kan gitu ya. Kirain beli motor itu DP 10 juta, 5 juta. Ternyata cuma 1.500.000 bisa DP. Udah bisa. Iya. Jadi DP berapa waktu itu? 1.500.000. DP 1.500.000 karena ini gaji lumayan gitu ya, 3 juta. Kan gede ini dari suami gitu ya. Udah Ayu ituin 3 juta ini 1.500.000 harus buat motor. Oh, jadi cicilannya berapa? Cuma 11 bulan malah. Cepet
cepat ya. Cepat, setahun kurang. 1.500.000 sekian, hampir 1.600.000 sebulannya ketutup. Jadi Ayu nggak ngambil gaji sama si Uni yang tadi. Uni, aku ngambil duit segini, perlunya tanggal segini, harus Uni adain. Kenapa? Aku mau beli motor. Ya udah, karena aku ngeredit motor, DP-nya cuma 1.500.000, si Uni tadi kegiur juga. Awalnya dia kan suaminya lumayan gitu ya, beli mobil cash, beli motor cash. Karena cuma DP 1.500.000, dia juga nge-DP-in motor. Beli juga. Beli juga tapi nggak cash, DP-in. Padahal ada uang Padahal biasanya. ada uang gitu. Berarti mengaruh nih. Akhirnya tobat ya. Akhirnya tobat. Pas beli motor itu kan nggak bilang sama siapa-siapa, nggak bilang, cuma sama Uni yang jahit tadi. Dia ngenyanggupin. Seandainya uang Ayu belum cukup, tolong tambahin, kan gitu. Diiyain sama Uni itu. Udah beliin. Pas di alarm motor tuh datang maghrib, orang mau nganterin motor ke rumah itu kebetulan bertanya ke suami kakak tadi, karena rumah yang Ayu tempatin itu depan musola, ada patapan gitu kan. Tanya ke dia, Pak, rumahnya Ayu di mana? Itu emang kenapa? Ini nganterin motornya. Wah, panas kan gitu kan. Panas. Udah selesai. Si suami sholat juga udah selesai, udah semua. Kan balik ke warung martabak, malamnya kan kerja, tetap kerja, siang kerja, malam kerja kan. Ayo kan di rumah, karena kerjanya siang doang. Ngomel lah itu si kakak yang laki-laki tadi. Kenapa nggak bilang-bilang beli motor? Ntar kalau cicilan mandek saya yang anu loh gitu kan. Wah, enak aja lo bayar pakai duit gua. Nah, gitu kan. Suami bilang habis itu, udah marah karena kita beli motor tanpa bilang-bilang. Awas aja pakai motor gua, kan gitu ya. Kemarin aja aku nggak, itu masih sakit hati nih ceritanya. Ujung-ujungnya iya, motor baru 2 bulan udah keluar plat nomor. Belanja pakai motorku tanpa bensin. Minjem gitu dong. Buat pergi pakai motor. Akhirnya pakai motor gua gitu kan. Emang motor dia nggak bisa dipakai? Dipakai anaknya, karena ada kan anaknya Ujungnya yang butuh juga ya. Butuh juga nih. Wah, gaya. Awas lu, setahun ini lunas. Emang setahun alhamdulillah lunas. Lunas ya. Nggak ngerepotin ya. Nggak ngerepotin orang. Nggak ngeluh juga. Udah cicilan belum, nggak ada ngeluh gitu. Alhamdulillah. Terus dia tenang gitu kan. Habis itu di rumah itu dipinjamin kulkas. Kulkasnya dia. Terus kan kalau anak kecil tuh suka es gitu ya dulu ya. Tiba-tiba kulkas diambil, mau dibawa ke warung martabak nih. Terus nangis dong bocah. Gak ada udah lagi biasa, ya minum udah biasa es pakai. gitu kan. Wah, ini orang kan gitu lagi ya. Baru selesai satu udah anu satu gitu kan. Ntar kita beli kulkas, sabar gajian bulan depan gitu kan. Beli kulkas pendek aja nggak apa-apa, yang 1.500.000 apa 1.300.000 deh waktu itu. Kita cari-cari. Itu orang kulkas nanyain ke dia lagi, ngomel lagi pas saya juga gitu kan, ngomel lagi, beli anu segala nggak Kan bilang cash kan? Cash, kalau kulkas cash, alhamdulillahnya cash karena ada duitnya waktu itu. Terus nanya ke dia lagi, beli kulkas apa-apa kok anu gitu, beli nggak bilang-bilang gitu. Emang kan. kenapa? Nggak tahu, karena mungkin kerja sama dia kali. Karena suami yang kerja sama dia. Posisinya Ayu kan kerja sama orang, mungkin dibilangnya sama dia kerja. Padahal dikit. lebih banyak yang Ayu jahit kan? lebih banyak Dikerja di orang lain. soalnya dijahit aja Ayu bagi hasil ada 3 juta. Kalau lagi panen-panennya bisa 5 juta, udah bersih loh buat kita gitu. Udah bagi hasil bersih. Udah bagi hasil bersih buat kita 5 juta. Tapi dia nggak tahu kali. Nggak tahu. Jadi dia nggak Terus, tahu siapa yang bayar nanti. gitu. Mungkin takut kita minta tolong ke dianya kali ya. Ya namanya kakak lihat adik berhasil, mungkin ada irinya, ada apanya gitu. Terus udah itu beli apa waktu itu, kayaknya terakhir itu kulkas deh. Beberapa bulan setelah beli kulkas itu, adiknya suami dari kakak ini datang, si udah lagi makan gitu kan, lagi makan di ruang tengah, dia datang masuk nyelonong gitu. Ngapain? Katanya rumah ini mau dijual, tapi dia nggak konfirmasi ke kita. Kita kan kontrak nih. Ya udah kalau Itu udah bayar. Udah bayar. Waktu itu kan pakai setrika. tetap pakai jasa. Jadi tetap Ayu pakai jahit, setrika. malam nyetrika. Kita 2 tahun, selama 2 tahun kayak gitu. Jadi udah kerja jahit, nyetrika juga malam gitu kan, ketahuan juga capeknya gitu ya.
Ya udah kalau Rumah mau dijual. mau dijual ya udah kita cari kontrakan gitu kan, cari aja nggak apa-apa kok gitu. Langsung sorenya kita nyari-nyari dalam AL. Ada yang dapat. Memang dekat di sini yang Iya, sebelumnya. jadi cuman 3 gang lah. Jadi dekat yang Dia udah pernah belum main ke sini? belum Belum pernah. Tapi masih chat-chat. chat masih. Terus pindah ke sini ini kan suami masih kerja sama dia nih. Ceritanya kan udah. Tapi boleh. Tapi dia bilang dulu, kenapa nggak bilang dulu? Ya kita lagi makan, ada orang yang mau nawar rumah, siapa yang nggak sakit hati gitu. Padahal kita kan bayar. Jadi orang itu datang mau beli. Tapi rumah itu ternyata nggak jadi dibeli. Jadi dia yang ngontrakin. Jadi kayaknya mungkin nggak boleh kita yang ngontrakin kali. Ngontrakin Ke orang lain lebih gitu, mahal. lebih mahal mungkin atau apa mungkin nggak tahu kita ya. Terus dapat rumah ini kan, udah pindahin ke sini. Pindah ke sini tahun 2019. Sebelum corona ya 2019-18. 19. Itu udah Masih punya jahit belum? Maksudnya Tapi kan- masih jahitnya masih sama orang. Nah, itu Masih berapa berbeda. tahun sama orang, terus kapan sendiri? 3 tahun Ayu sama orang, 3 tahun jalan 4 tahun sama orang. Jadi corona itu awal-awal corona 6 bulan sebelum corona datang ke Indonesia itu Ayu udah dilepas. Karena apa? Karena suaminya pertama ibunya si Uni ini meninggal di kampung. Si Uni ini Kampungnya maksudnya situ Jua. di situ Jua. Jadi si Uni ini anak pertama. Jadi Jadi pulang. dia pulang. Karena dia anak pertama perempuan, di rumah nggak ada orang. Adiknya kan di sini semua, si Uni itu. Ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta. Jadi suaminya memutuskan juga kayaknya kita pulang kampung gitu. Suaminya pulang juga. Suaminya pulang juga, tapi dia masih luar negeri. Oh, tapi Jadi mondar-mandirnya biasanya Jakarta luar negeri, sekarang Pekanbaru luar negeri. kok Pekanbaru bukan ke situ Jua? Karena dia tuh dari awalnya udah di Pekanbaru. Punya rumah. Punya rumah di Pekanbaru. Jadi kalau Pekanbaru ke situ juga kan deket. Cuma beberapa jam gitu ya. Kalau di sini kan jauh, biaya juga. Terus kebetulan 2020 itu anaknya udah pada tamat semua. Jadi pulang kampung ceritanya. Ceritanya pulang kampung karena anak yang kuliah udah tamat, yang nomor 1 udah kerja, terus yang nomor 1 itu kerjanya juga bukan kantoran, jadi di rumah. Dia ngedesain gambar gitu, bekerja sama Jepang kalau nggak salah. Jadi dia memutuskan untuk pulang. Lah kita cuma bisa permak nih, gitu kan? Harus mulangin biaya sewa gitu ya, mesin-mesinnya. Oh, jadi waktu itu sewanya Ayu yang bayar. Jadi kan sewa setahun udah dibayar tuh sama dia. Tinggal sisa 6 bulan. Sisa 6 bulan ini kan kalau 10 juta berarti 5 juta harus Ayu ganti ke Uninya. Waduh, duit nih gitu kan. Udahlah, bismillah gitu kan. Udah yuk, nggak apa-apa dicicil. Sayang kalau ini ditutup karena dia ngebangkitin ini tuh susah payah juga gitu. Bangun dari awal. Ngebangun dari awal, cari konsumen dari awal tuh susah gitu kan. Ya udah kalau belum bisa jahit, permak aja dulu. Terima permak. Tiba permak. Jadi Ayu terima permak aja nih 2 bulan. Ya cuman ya gajinya ya rata-rata 3 juta, 4 juta, 3 juta, 4 juta. Tapi kan kalau dulu 3 juta kita bersih ya. Kalau Ini sekarang kan dikurangin, maksudnya harus HPP bayar ini, harus pinter kan. Biaya IPL. Iya, bayar IPL, bayar ini. Lah, ini lumayan nih pelajaran kan gitu ya. Udah pinter-pinter, harus pinter-pinter. Itu belajar dari awal. Belajar dari awal, dia anuin. Udah nggak apa-apa, ke Uninya nyicil. Dia ada 7 apa 8 mesin waktu itu, cuma di bawah 1 sama 2 sama mesin Sisanya portable. Sisanya ditinggal, dia jual murah, Ayu cicil. Berapa totalnya? Kalau ditotalin semua 20 juta deh, sama sewa. 20 jutaan itu sewa toko Terus yang cicil 6 per bulan berapa? Iya. Per bulannya kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang 2 juta. Terus gaji Ayu yang berapa? Terakhir Ayu bayar bulan Januari kemarin 2023 sisa 1.800.000 tanpa diminta sama dia. Bayar terus. Jadi, enggak. Jadi kan bayar nih selama dia masih di sini. Dia kan baru pindah full itu di 2022. Baru full pindahnya. Baru benar-benar habis pindahnya. 2021 dia full pindah karena
dari 2020 ke 2021 itu dia full ngajarin Ayu jahit baju. Oh, masih datang. Datang, jadi ini gimana yuk selama Vermak nih dia tanyain kan, Uni tapi orang banyak yang jahit, gimana ya, apa Minta tutup jahit. aja ya, enggak, bukan minta kajarin, gimana ya nih, tutup aja ya, pesimis nih gitu ya, tutup aja ya nih, nggak kuat, nggak bisa, ya udah Ayu mau belajar, mau, ya udah Uni modalin belajar ini pola dasar, kalau misalnya ada yang jahit Uni datang. Dia datang, jadi kalau ada yang ngantarin baju apa terima aja gitu kata dia kan. Terus ada yang ngantarin baju kurung kayak kebaya gitu kan. Nih ada yang jahit kebaya, ya besok ya Yu. Janjinya agak lama ke orang nih karena kan kita nggak bisa. Terus cara jahitnya Yu bisa, cuman ngepolanya Yu nggak bisa. Terus diajarin pola. Diajarin, liatin dia bikin pola, liatin dia motong, diajarin. Terus 3 apa 4 kali diajarin mola, udah bisa kita mola nih. Ada baju lagi, coba pola, dia duduk aja ngeliatin. Tuh salah tuh kata dia kan. Tuh benar, tuh kalau benar dia diam aja. Ayah pintar gitu. Diajarin motong, berasa dia udah kayak kita udah bisa nggak dilepas. bisa lepas, dia perlahan pergi-pergi aja. Jadi nggak datang, walaupun dia ke pasar belanja nggak mampir. Jadi diem aja dia gitu. Emang tinggal dekat sini? Di kota wisata, Kota wisata. dekat gitu kan. Terus kalau ada yang susah baru WA lagi nih. Uni kalau ini gimana ya cara inunya? Udah mulai bisa nih cara belajar nggak langsung gitu lah ya, kayak ya Lewat WA aja. Ini harus diginiin yuk, ini harus diginiin. Mulai paham. Jadi langsung ke polanya gitu kan. Udah bisa. Mungkinnya Uninya udah mulai, Ayunya udah nggak banyak tanya. Di 2021 itu dia benar-benar pergi lepas habis ke Riau, Pekanbaru ya. Ke Riau. Waktu itu udah sama suami belum? Belum. Masih sendiri? Masih sendiri. Buka sendiri. Terus yang parah-parahnya COVID itu kan 2021 pertengahan sampai 2022 ya. 2021 ya. Itu suami kan masih kerja. Masih sama orang ya? Di yayasan, tapi bukan nama kakak yang tadi. Oh, tadinya karena di kakak yang tadi pertama suami dituduh mencuri. Katanya curi uangnya hilang 150, diambil dari sakunya suami, padahal nggak ada. Bilangnya gitu kan. Padahal kita yang bantuin dia dari karyawannya sebelumnya, kayak dagangan ditambah-tambahin, tapi hasilnya buat karyawan tadi kita yang bantuin. Emang ada karyawan lain? Ada, tapi dia udah almarhum sekarang, udah meninggal muda karena sakit kan salah waktu itu. Maksudnya bantuin jualan yang lain untuk nutupin gaji dia orang enggak, ini? jadi misalnya kita jualan Milo nih, Milo kita masukin serenteng, dicatat kan di buku satu renteng ya, tapi sama karyawan yang tadi dia beli serenteng, yang serenteng dia beli itu dia jual dulu punya dia. Jadi yang punya kita serenteng tadi nanti dia jual kalau punya dia udah habis. Kok Jadi bisa dia jualan di situ? Karena dia emang jadi kantin itu tanpa tanpa pengawasan ketat dulu. Jadi dipercayain. Kayak inisiatif untuk iya, jadi karena kan ya gaji kecil, sampai kita pernah ngurek-ngurek tong sampah untuk buat ngebuktiin. Jadi, ada berapa Milonya? Ini Milo kok cuma terjual segini loh. Dari pantauan kita sebelum-sebelumnya ini Milo terlaris. Terus kan kita bisa ngitung nih berapa kali kita bikin Milo. Masa pas di pembukaan cuma laku 5. Sedangkan kita banyak nih ngeblender Milo. Sampai kita ngoprek-ngoprek. Lah, stok kita cuma 20. Kok kulit Milo bisa 28? Bungkusnya. Jadi kan mencurigakan. Tapi akhirnya ketahuan nggak? Ketahuan. Akhirnya dia memundurkan diri sendiri karena kita ngoprek-ngoprek sampai ke tong sampah gitu. Jadi dia nggak ada celah buat nambah-nambahin jualan lagi. Jadi kan kayak gelas gitu kita anuin. Bener-bener dihitung. Bener-bener dihitung. Padahal itu udah bantuin ya, maksudnya itu. Dia kan udah ada gaji, udah ada bonusnya juga kan gitu. Tapi dia tetap ngasih gitu kan, karena kita saudara sama yang punya, dia kayaknya udah nggak enakan hati sampai kita ngoprek-ngoprek sampah gitu, akhirnya mundur sendiri. Maksudnya itu kan suami Ayu udah bantuin ownernya nih, tapi malah dituduh gitu, akhirnya keluar gitu ya. Itu tahun
tahun 2020-an deh. 2020 Tapi- apa 2021? Bukan 2020-an. Pas Covid. Sebelum Covid malah. Oh, sebelum Covid. Jadi- Habis itu di mana? Jadi keluar dari situ ada yayasan dekat rumah sini. Jadi OB dulu, cuman 2 hari. Nggak betah. Bukan nggak betah, karena kan kita dari masakan pergi ke OB, jadi kita kerjanya beda sama orang itu nggak cocok. Jadi kan istilahnya kan ada masa training, jadi sama orang yayasan itu nggak cocok. Terus suami juga kurang srek kali karena nggak titelnya dia. Biasanya hobi masak. Masak. Terus cari-cari sama teman-teman yang lain, sama guru-guru di sana, dapat di yayasan tapi masak. Oke, kita terima. Catering. Catering pesantren yayasan. ya. Tapi masuknya jam 4 subuh. Jam subuh udah berangkat? Jadi sebelum subuh udah berangkat. Jadi kita masih tidur, dia udah berangkat. Berarti jam 3 udah harus bangun ya? Udah harus bangun, jadi berangkat ke sana. Katanya juga nggak ada libur. Nggak ada libur, ya. Karena hari Minggu juga mau jalan-jalan nggak bisa kan? Iya. Masaknya pun kan nggak bisa kayak masuk pagi, sore kan harus masak lagi. Dia nggak sekali masak, jadi 2 kali kan. Buat malam masak lagi. Jadi pulangnya itu jam 4, nanti jam 4 lagi masuk lagi. Jadi jam 4 ke jam 4. Jadi bener-bener ya Bener, waktu kita waktu. dibeli orang. Terus kapan tuh pindah? Pindah untuk bergabung sama Ayu? Menggabung ke Modiste ini karena COVID. Yang pas itu COVID yang sekolah dipulangin semua. Iya. Jadi santri-santri pulang kan nggak ada yang dimasakin. Sebenarnya dari yayasan masih mempertahankan kita tapi dengan gaji minim. Maksudnya Dikasih kerja apa? mungkin nggak tahu kerja apa tapi digaji setengah gitu. Jadi karena kita mikirnya ngapain makan gaji buta, Nggak enakan ya? nggak enak. Ya udah Pak, kita ngundurin diri. Semoga kerja di luar aja kan gitu ya. Baru tapi mikir pindah. udah dikeluarin, dapat gaji, dapat THR gitu ya. Pas waktu itu udah mau lebaran kan, dapat THR. Mau mikir ngerja keluar itu nggak ada yang mau nerima karena kan COVID semua. Jadi otomatis Terpaksa langsung harus belajar sendiri belajar ya. sendiri. Ya namanya dari masak langsung ke jahit kan beda. Itu basicnya tuh Berarti beda. belajar lagi dari nol. Belajar lagi dari nol. Langsung bisa? Enggak. Berapa Setahun lama? dulu. Oh, setahun ngamatin dulu. Jadi 3 bulan itu dia cuma duduk depan mesin udah gitu. Memperhatikan, liatin anak. Entah itu memperhatikan, entah itu bengong, entah itu panik, nggak tahu. Karena gitu kan ya. nggak tahu juga mau ngapain. Iya, karena nggak bisa. Paling Terus- bantuin jagain anak. bantuin jaga anak, bantuin masak karena titelnya masak kan. Jadi basicnya masak ya bantuin masak palingan gitu. Jadi liatin doang, bengong sana bengong sini. Jadi 3 bulan itu nggak ada ngapa-ngapain, giniin mesin doang. Habis itu baru belajar dia. Setahun bisa. Setahun bisa. Sekarang udah bisa ngapain? Udah bisa semua, yang belum bisa bikin pola. Oh, jadi dipola dulu sama Ayu, nanti baru dijahit sama diituin. suami ya. Jadi dipola dulu, terus ditata pola di kain. Kalau udah dipentulin di kain itu dia udah bisa motong sendiri. Motong apa? Dia kan polanya Ayu bikinnya di kertas dulu, nggak langsung di kain. Oh, dipotongin. Jadi dia motongin nanti pola yang udah di koran tadi ditempelin di Ke kain ya. Karena yang Uni yang ngajarin Ayu bikin polanya gitu. Sebenarnya dari kain ke kain langsung bisa. Cuma kan tergantung kita belajar awal. Biasanya gitu. Jadi sekarang suami udah bisa. Gimana rasanya bekerja bersama? Apa bedanya? Lebih fleksibel, enak, lebih bahagia. Karena libur juga bisa Semaunya kita. semaunya. Libur semaunya kita, terus full hari buat anak. Tahu anak Sama-sama ngapain, jaga iya. anak. Rezekinya Alhamdulillah. melebihi Yang daripada dari pisah-pisah yang dulu. pisah-pisah dulu. Iya. Terus anak bangun kita tahu, anak tidur kita tahu, anak makan kita Tinggal tahu. bagi-bagi tugas ya, bagi-bagi iya. tugas.
intinya kita yang berbagi lagi gitu ke itu. Jadi sekarang kan maksudnya udah jadi owner ya teman-teman. Dari proses kerja sama Karyawan dulu. orang, cobain kerja di konter. Nah intinya Laundry juga. semua pasti akan sukses pada waktunya. Nggak Tinggal- mungkin instan kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti Nggak mungkin. ada Tahapan. percobaan, gagal, coba lagi gitu. Jadi gimana nih pesan Ayu untuk para perempuan lainnya di grup kita pemberdayaan perempuan? Untuk perempuan di pemberdayaan yang khususnya IRT ya, Iya, karena Ayu dulu banyak mantan juga ya. IRT gitu ya. Kita bisa jadi orang sukses, perempuan sukses, tapi harus berani keluar. Kalau dari zona nyaman, Ya, keluar dari zona nyaman, lawan kegabutan. Anggap kegabutan tadi penghalang atau pengen keluar lah gitu. Jangan betah di gabut tadi. malah buang waktu ya nggak Iya, sih? buang-buang waktu. Mending Terus dapat uang jangan ya. betah gitu ya. Walaupun harus ya sakit-sakit dulu gitu ya. Nggak mudah untuk sampai titik ini tuh nggak mudah gitu. Ya intinya itu keluar dari zona gabut. Zona nyaman. Soalnya IRT itu kan kebanyakan nyaman di tempat tidur gitu ya. Walaupun jangan bilang IRT itu nggak ada kerjaan, tapi banyak kerjaannya. Tapi kan kita juga pengen Iya. kerjaan yang ada duitnya. ada duitnya. Jangan Happy ngandelin ya. duit suami Iya. gitu intinya. Happy nggak sih? Happy. Ada duit sendiri. Iya. Mau beli ini nggak perlu tanya suami dulu ya. Ya, kalau mau izin tapi kan nggak terlalu memberatkan suami Nah, ya. Jadinya ini nggak mau beli ini, aduh buat bayar ini, kan nggak gitu. Jadi uangnya yang kita cari udah untuk mau beli baju, beli kosmetik gitu kan. Nggak ngandalin uang belanja buat lauk. Kalau kita beli kosmetik, cabai kurang dong gitu Iya. kan, beda gitu. Jadi kalau kita full nungguin bukan berarti nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Bukan nggak menghargai juga. Iya. Tapi beda ya, Iya, beda rasanya. happy-nya ya. Mau Kan belanja beda, pakai uang iya. sendiri. Beda gitu. juga kayak beli cincin dibeliin suami sama cincin beli sendiri itu sendiri. beda gitu. Karena kan kita gini teman-teman, kita punya keluarga juga kan. Iya. Nggak mungkin kita minta uang dong mau ngasih ibuku, Iya, kan nggak malu enak kan. ya, adekku dan lain-lain gitu. Malah kita nggak enak gitu. Iya. Masa mau kasih orang, mau sedekah aja minta suami. Iya. Aku mau ngasih ini dong ke masjid ini, tapi minta ke suami. Minta dulu. Terus kan kadang-kadang kayak reunian dari SMP, SMA kan malu juga. Mau nyumbang gitu kan. Wah, masa potong uang belanja, Iya. uang beras dikurangin. Sekarang nih mungkin. pertanyaan ke Ayu. Kerasa nggak sih sekarang itu makin mahal gitu loh untuk biaya hidup? Mahal. Emang nambah ya? Terasa. Dari apalagi yang Ayu produksi gini ya, istilahnya produksi yang membutuhkan bahan gitu ya. Kayak benang kan beli, naik. Oh itu naik ya? Naik. Kerasa ya? Kerasa naik, dari kain pun naik gitu. Kerasa banget. Terus kalau ongkosnya bisa kita naikin apa malah Iya. yang orang nyari yang murah? Orang pasti nyari yang murah. Iya. Tapi kan tergantung juga, ada orang itu yang paham dengan kenaikan, ada Ya, yang naik enggak. bahan itu ya. Kalau kita terangin, Bu ini naik ya sekarang karena bahan ininya naik, ini naik. Ada yang terima, ada yang enggak. Ada yang ada juga sih dari kita harga 10.000, lah kok 10.000 ada. Padahal orang kaya nih gitu ya, ada gitu. Dia malah nggak terima naik ya. Nggak terima naik. Ada juga, berapa Mbak? 10.000 Bu, dikasih 50.000 ada. Oh itu perma. Permak, misalnya permak gitu ya. Cuman jahit sobek doang berapa Mbak? 5.000 Bu gitu. Kasih 30.000. Ada. Tapi ada juga, berapa Mbak ngobras doang segini doang 5.000. Lah kok 5.000, 2.000 napa gitu. Apa yang dapat 2.000? Padahal orang kaya ya. Padahal ke toko pakai Fortuner gitu ya. Ngantri apa juga dia. Nawar ikut. ada. Oke, terima kasih Ayu sharing-sharingnya, Masya Allah. Ini motivasi banget ya buat teman-teman yang lain. Jadi, Uni aku cuma ibu rumah tangga. Justru kita harus menemukan bakat Iya. ya. Pasti kita dari bakat itu kita cari bagaimana Bisa bakat menghasilkan. menghasilkan Iya, uang. menghasilkan. Ayu dulu juga belajar ya dari Iya, nol. dari gitu.
Ayu jurusan dulu TKJ, malah Jadi sekarang tukang jahit. tukang jahit ya, jadi juragan jahit. Semoga nanti era modiste ya, modiste ya. Kalau di bahasa Minang modiste, teman-teman. Semakin sukses ya. Amin. Oh, Ayu sekarang punya channel YouTube juga ya? Punya Apa namanya? Yuma Modiste Channel. Karena di channel. rumah, Ayu kan sekarang buka cabang. Jadi Di kampung ya? Bukan di sini. Oh, di mana? Oh, sini. Di sini di rumah di kontrakan gitu ya. Iya, iya. Di toko Era Modiste karena yang mau nuker nama karena kan itu pemberian orang. Jadi namanya udah melekat di hati pelanggan. Jadi pelanggan udah tahu itu udah namanya tahu cuma ya, ya. Era gitu. Era. Ya, jadi di Google pun udah Era, udah apa. Jadi sayang aja sih untuk ditukar gitu. Terus mengenang jasanya yang punya. Yang ngajarin juga dulu iya. ya. Di rumah yang dikasih nama Yuma. Jadi di rumah cabangnya yang di kios bikin di rumah Yuma Modiste. Yuma itu Ayu Mail ya. Iya. Ayu sama Mail. Oke. Karena sekarang udah gabungan. Iya, udah gabungan. Kolaborasi. Oke, semangat untuk semua perempuan Perempuan Indonesia. Indonesia. Kami berharap semuanya bisa menemukan bakat masing-masing. Iya. Terima kasih Ayu. Sama-sama, Kak. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.